Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sidang Pengadilan Negeri Muara Tewek dalam perkara pidana nomor 17-B/2026/PN Muara Tewek akan segera dimulai. Perkara yang akan diperiksa hari ini merupakan perkara tindak pidana atas nama terdakwa 1 PT Rimba Sawit Kalimantan dan terdakwa 2 Anindira Putri selaku Direktur Utama PT Rimba Sawit Kalimantan dan terdakwa 3 Joko Satria Kusuma selaku Kepala Divisi Keamanan PT Rimba Sawit Kalimantan. Perkara ini diajukan ke persidangan untuk diperiksa, diputus, dan diadili menurut hukum yang berlaku. Kepada masing-masing penuntut umum, penasihat hukum, dan rohaniawan, silakan menempatkan diri pada tempat yang telah disediakan. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang agar menjaga ketertiban selama persidangan berlangsung. Kepada para pengunjung sidang dan rekan-rekan pers, dipersilakan mengikuti jalannya persidangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Anindira siap? Siap, Yang Mulia. Saudara penuntut umum siap? Siap, Yang Mulia. Saudara penasihat hukum siap? Siap, Yang Mulia. Apakah saudara penuntut umum maupun saudara penasihat hukum memiliki hubungan keluarga maupun saudara dengan majelis hakim maupun para terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Baik, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Tewek yang memperhatikan pasal 152 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, dengan susunan Gali Haji Nugroho selaku hakim ketua, Sekar Arum selaku hakim anggota 1, Nanda Lutfi Azhara selaku hakim anggota 2. Sidang Pengadilan Negeri Muara Tewek yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 17-B/2026/PN Muara Tewek atas nama terdakwa 1 PT Rimba Sawit Kalimantan, terdakwa 2 Anindira Putri, dan terdakwa 3 Joko Satria Kusuma pada hari ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara penuntut umum, silahkan hadirkan para terdakwa ke ruang persidangan. Untuk petugas bisa menghadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Kepada saudara terdakwa, silahkan duduk di kursi pemeriksaan. Apakah saudara terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Iya, Yang Mulia. Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, ya.
Apakah para saudara terdakwa siap mengikuti persidangan hari ini? Iya yang mulia, saya siap mengikuti persidangan pada siang hari ini. Kepada saudari Anindira Putri, apakah benar saudari hadir di persidangan ini sebagai wakil yang sah dari terdakwa 1 yaitu PT Rimba Sawit Kalimantan? Iya yang mulia. Apakah saudari membawa dokumen yang menunjukkan kewenangan saudari untuk mewakili PT Rimba Sawit Kalimantan di persidangan ini? Iya yang mulia, saya membawa dokumen tersebut. Baik, sebutkan nama lengkap saudari. Nama saya Anindira Putri yang mulia. Berapa usia saudari saat ini? Usia saya saat ini 51 tahun yang mulia. Apa pekerjaan saudari? Saya bekerja sebagai eksekutif di bidang agribisnis yang mulia. Apa jabatan saudari di PT Rimba Sawit Kalimantan? Saya menjabat sebagai direktur utama di PT Rimba Sawit Kalimantan. Di mana alamat tempat tinggal saudari? Alamat saya di Jalan Sudirman nomor 88, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta yang mulia. Apa pendidikan terakhir saudari? Pendidikan terakhir saya adalah sarjana di bidang agribisnis yang mulia. Apakah saudari pernah dihukum dalam perkara pidana sebelumnya? Tidak yang mulia. Apakah identitas yang tercantum dalam berkas perkara telah benar untuk seluruhnya? Iya yang mulia. Baik, kepada saudara terdakwa 3, sebutkan nama lengkap saudara. Nama saya Joko Satya Kusuma yang mulia. Berapa usia saudara saat ini? Usia saya yaitu 46 tahun yang mulia. Apa pekerjaan saudara? Pekerjaan saya Kepala Divisi Keamanan PT Rimba Sawit Kalimantan. Apa jabatan saudara di PT Rimba Sawit Kalimantan? Sebagai Kepala Divisi pada PT Rimba Sawit Kalimantan yang mulia. Berapa lama saudara menjabat sebagai Kepala Divisi Keamanan? 25 tahun yang mulia. Apakah identitas saudara dalam berkas perkara telah benar untuk seluruhnya? Benar semua yang mulia. Apakah saudara pernah dihukum dalam perkara pidana sebelumnya? Belum pernah yang mulia. Baik, saudara terdakwa 1, 2, dan 3, saudara harus memperhatikan seluruh proses persidangan dengan seksama. Apakah dapat dimengerti? Dapat dimengerti yang mulia. Berdasarkan pasal 54 KUHP, saudara berhak didampingi penasihat hukum. Apakah benar saudara telah didampingi penasihat hukum yang hadir di samping kanan saudara? Benar yang mulia. Kepada saudara penasihat hukum, silakan menunjukkan surat kuasa khusus, perintah sumpah advokat, dan kartu anggota advokat kepada majelis hakim. Dan kepada saudara penuntut umum, silakan maju ke depan untuk memeriksa kelengkapan berkas. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat dakwaan. Apakah salinan surat dakwaan telah diterima oleh saudara terdakwa dan saudara penasihat hukum? Kepada saudara penuntut umum, apakah surat dakwaan telah siap untuk dibacakan? Siap yang mulia. Silakan untuk dibacakan. Baik, terima kasih yang mulia. Yang majelis hakim yang terhormat, penasihat hukum yang kami hormati, serta pengunjung yang sedang mencari keadilan di persidangan kali ini. Izinkan kami dari penuntut umum membacakan surat dakwaan. Kejaksaan Negeri Barito Utara demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Surat dakwaan nomor registrasi perkara PDM 17 garing Barito Utara garing EOH.2/01/2026. Identitas terdakwa: terdakwa 1, nama korporasi PT Rimba Sawit Kalimantan PT RSK, bentuk badan hukum terserah terbatas, bidang usaha perkebunan kelapa sawit, bidang usaha alamat kantor Jalan Poros Muara Teweh, Nangin,
Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Batu Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Kebangsaan Indonesia diwakili oleh Anindira Putri, jabatan sebagai Direktur Utama PT Limba Sawit Kalimantan. Terdakwa 2, nama lengkap Anindira Putri, tempat lahir Jakarta, umur tanggal lahir 12 Agustus 1973, 50 tahun. Jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jakarta Selatan, agama Islam. Pekerjaan Direktur Utama PT Limba Sawit Kalimantan. Terdakwa 3, nama lengkap Joko Satria Kusuma, tempat lahir Surabaya, umur tanggal lahir 17 Januari 1980, 46 tahun. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Palangkaraya, agama Islam. Pekerjaan Kepala Divisi Keamanan PT Limba Sawit Kalimantan. Dakwaan ke-1, bahwa terdakwa 1 PT Limba Sawit Kalimantan yang diwakili oleh terdakwa 2 Anindira Putri selaku Direktur Utama bersama-sama dengan terdakwa 3 Joko Satria Kusuma selaku Kepala Divisi Keamanan pada kurun waktu sejak bulan November 2023 sampai dengan bulan Juni 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di wilayah tanah leluhur Karimah, Kampung Adat Karimah Induk, Kecamatan Tewah Selatan, Kabupaten Batu, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidak-tidaknya ada satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah memakai dan menguasai tanah tanpa izin dari pihak yang berhak atau kuasanya yang dilakukan untuk kepentingan usaha terdakwa 1 dengan cara sebagai berikut. Bahwa wilayah yang menjadi objek kegiatan pembukaan lahan oleh PT Limba Sawit Kalimantan merupakan bagian dari tanah leluhur Karimah yang telah diakui sebagai wilayah masyarakat hukum adat berdasarkan Surat Keterangan Tanah Adat nomor 593 SKTAU strip 019 Dishub strip PH 4 Romawi 2017 diperkuat dengan keputusan Bupati Batu dengan nomor 128.45 KLP strip 0034 2019 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat suku Dayak Karimah, serta telah terdaftar dalam registrasi wilayah adat nasional dengan nomor 6209 2020 strip KHDPK strip 0023. Bahwa selanjutnya PT Limba Sawit Kalimantan memperoleh surat keputusan Gubernur Kalimantan Tengah dengan nomor 522 DTPHP IUPB strip 0047 9 Romawi 2022 tentang izin usaha perkebunan untuk budidaya yang diterbitkan tanpa didahului pelaksanaan musyawarah bebas, didahulukan dan bermakna free prior and informed consent dengan masyarakat hukum adat suku Dayak Karimah yang kemudian dijadikan dasar penerbitan sertifikat hak guna usaha nomor 0017, di mana sebagian wilayah HGU tersebut bertukar ini dengan tanah leluhur Karimah yang diakui dengan dan dilindungi sebagaimana tersebut di atas. Bahwa terdakwa 2 Anindira Putri mengetahui atau setidak-tidaknya patut mengetahui adanya pengakuan hukum terhadap wilayah masyarakat hukum adat, serta mengetahui adanya keberatan yang secara berulang disampaikan oleh masyarakat adat terhadap rencana pembukaan lahan, namun tetap menetapkan kebijakan percepatan penguasaan dan pembukaan area perkebunan demi kepentingan usaha dan keuntungan PT Limba Sawit Kalimantan. Bahwa untuk melaksanakan kebijakan tersebut, terdakwa 2 memerintahkan terdakwa 3 Joko Satria Kusuma untuk mengerahkan sekitar 120 personel keamanan perusahaan beserta alat berat berupa ekskavator dan bulldozer memasuki wilayah tanah leluhur Karimah tanpa adanya persetujuan masyarakat hukum adat selaku pihak yang menguasai dan mengusahakan tanah tersebut secara turun-temurun. Setibanya di lokasi, personel keamanan perusahaan mengambil alih penguasaan wilayah, mengusir masyarakat yang berada di lokasi, serta membuka lahan untuk kepentingan usaha perkebunan PT Limba Sawit Kalimantan. Bahwa tindakan para terdakwa tersebut tetap dilaksanakan meskipun masyarakat hukum adat Dayak Karimah telah menyatakan penolakan terhadap kegiatan dimaksud dan tanpa memperoleh izin dari masyarakat hukum adat sebagai pihak yang menguasai tanah tersebut, sehingga masyarakat kehilangan penguasaan atas wilayah adat yang selama ini ditempati, dikelola dan
dimanfaatkan secara turun-temurun untuk kepentingan hidupnya, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha PT Limba Sawit Kalimantan, diketahui, disetujui dan diperintahkan oleh pengurus korporasi, serta memberikan manfaat bagi korporasi berupa terbukanya area perkebunan baru, sehingga berdasarkan ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, terdakwa 1 selaku korporasi, terdakwa 2 selaku direktur utama, dan terdakwa 3 selaku kepala divisi keamanan bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 66 junto pasal 2 Peraturan pengganti Perundang-undangan Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Contoh pasal 20, pasal 48, pasal 49 dan pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua, bahwa terdakwa 1 PT Limba Sawit Kalimantan yang diwakili oleh terdakwa 2 Anindra Putri selaku direktur utama bersama-sama dengan terdakwa 3 Joko Satria Kusuma selaku kepala divisi keamanan pada tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Kampung Adat Kalimah Induk, Kecamatan Tewas Selatan, Kabupaten Barito Hulu, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Tewe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembukaan lahan perkebunan PT Limba Sawit Kalimantan dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap Tumenggung Yohanes dari Paru yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Bahwa pada saat personel keamanan PT Limba Sawit Kalimantan mulai memasuki Kampung Adat Kalimah Induk untuk melaksanakan kegiatan pembukaan lahan, warga yang berada di sekitar lokasi diminta untuk menyingkirkan dan sebagai didorong mundur sehingga suasana di lokasi menjadi kacau. Dalam keadaan tersebut, Tumenggung Yohanes dari Palu maju ke depan untuk terhadap kegiatan pembukaan lahan yang dilakukan oleh PT Limba Sawit Kalimantan, bahwa meskipun keberatan tersebut telah disampaikan personel keamanan PT Limba Sawit Kalimantan yang bertindak dalam rangka pelaksanaan kebijakan perusahaan, tetap melanjutkan operasi pembukaan lahan. Dan dalam situasi tersebut, Tumenggung Yohanes dari Palu mengalami kekerasan fisik yang mengakibatkan kondisi kesehatannya menjadi serius. Selanjutnya, korban dibawa oleh keluarganya di Puskesmas Tewas Selatan untuk memperoleh perawatan medis, menjalani rawat inap, serta masih memerlukan perawatan lanjutan dalam waktu yang cukup lama. Bahwa tindakan kekerasan tersebut terjadi dalam rangka pelaksanaan operasi pembukaan lahan yang diperintahkan oleh terdakwa 2 selaku direktur utama PT Limba Sawit Kalimantan dan dilakukan di bawah koordinasi terdakwa 3 yaitu selaku kepala divisi keamanan, sehingga perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan dan memberikan manfaat bagi terdakwa 1 selaku korporasi, bahwa oleh karena tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka kegiatan usaha korporasi, diketahui, diperintahkan dan dikendalikan oleh pengurus korporasi, maka terdakwa 1 selaku korporasi, terdakwa 2 selaku direktur utama, dan terdakwa 3 selaku kepala divisi keamanan bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan tersebut. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan dirancang pidana dalam pasal 466 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, contoh pasal 20, pasal 48, pasal 49 dan pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dakwaan ketiga, bahwa terdakwa 1 PT Limba Sawit Kalimantan yang diwakili oleh terdakwa 2 Anindra Putri selaku direktur utama bersama-sama dengan terdakwa 3 Joko Satria Kusuma selaku kepala divisi keamanan pada tentang waktu bulan April 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Kampung Adat Kalimah Induk dan 8 kampung adat lainnya di bawah tanah Lembur Kalimah, Kecamatan Tewas Selatan, Kabupaten Barito Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Tewe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja dan melawan hukum merusak barang yang seluruhnya atau sebagian
terdakwa 1 dengan cara sebagai berikut, bahwa setelah melakukan penguasaan wilayah adat tanah leluhur Kariman, terdakwa 2 Aditya Putri selaku Direktur Utama PT Rimba Sawit Kalimantan memerintahkan pelaksanaan pembukaan lahan perkebunan yang kemudian dilaksanakan oleh terdakwa 3 Joko Satria Kusuma dengan menyerahkan personel keamanan perusahaan beserta alat-alat berat berupa ekskavator dan bulldozer ke wilayah permukiman masyarakat hukum adat Dayak Kariman. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, operasi dilakukan secara sistematis terhadap kampung adat Kariman Induk dan 8 kampung adat lainnya sepanjang bulan April sampai dengan bulan Juni 2024, di mana rumah-rumah adat milik masyarakat dirobohkan menggunakan alat berat, ladang-ladang yang menjadi sumber pangan masyarakat turut digusur, dan sebagian warga yang masih bertahan di dalam rumah dipaksa keluar sebelum alat berat mulai melakukan penghancuran terhadap bangunan-bangunan tersebut. Bahwa seluruh rangkaian penghancuran tersebut dilakukan tanpa adanya surat perintah dari pengadilan, tanpa adanya penetapan eksekusi dari pejabat yang berwenang, serta tanpa pemberitahuan resmi kepada masyarakat yang terdampak. Meskipun PT Rimba Sawit Kalimantan mengadilkan bahwa tindakan tersebut dilakukan berdasarkan hak guna usaha pada nomor 00017 yang dimilikinya, bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, rumah-rumah adat milik masyarakat hukum adat Dayak Kariman mengalami kerusakan dan kehancuran. Ladang-ladang serta tanaman produktif milik masyarakat tidak lagi dapat dimanfaatkan, sehingga masyarakat mengalami kerugian material berupa kehilangan tempat tinggal, kehilangan sumber kehidupan, serta kerusakan harta benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha PT Rimba Sawit Kalimantan yang diketahui dan diperintahkan oleh terdakwa 2 Aditya yang dilakukan di lapangan di bawah koordinasi terdakwa 3 yaitu Joko, serta memberikan manfaat bagi terdakwa 1 selaku korporasi berupa terbukanya area perkebunan baru, sehingga terdakwa 1 selaku korporasi, terdakwa 2 selaku direktur utama, dan terdakwa 3 selaku kepala divisi keamanan bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan tersebut. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 521 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, contoh pasal 20, pasal 48, pasal 49, dan pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Keempat, bahwa terdakwa 1 PT Rimba Sawit Kalimantan yang diwakili oleh terdakwa 2 Aditya Putri selaku Direktur Utama bersama-sama dengan terdakwa 3 Joko Satria Kusuma selaku Kepala Divisi Keamanan pada malam hari tanggal 19 April 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Kampung Muara Kariman, Kecamatan Saleh Selatan, Kabupaten Barito Hulu, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidak-tidaknya pada waktu suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Tewet yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja merampas kemerdekaan orang lain yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penguasaan wilayah dan pembukaan lahan perkebunan PT Rimba Sawit Kalimantan dengan cara sebagai berikut, bahwa setelah berlangsungnya operasi pembukaan lahan di wilayah tanah leluhur Kariman yang disertai pengusuran masyarakat adat, sebagian warga tetap melakukan penjagaan di Kampung Muara Kariman sebagai bentuk penolakan terhadap kegiatan PT Rimba Sawit Kalimantan. Bahwa pada malam hari tanggal 19 April 2024, 7 orang warga laki-laki dewasa yang berada di Kampung Muara Kariman masing-masing bernama Ardi Sahan umur 42 tahun, Lukas Panda 38 tahun, Dominikus Rawi 45 tahun, Fadelis Nura 31 tahun, Markus Jimau 50 tahun, dan Benedikus Sawa 29 tahun, dan Agustinus Purai 44 tahun dibawa pergi secara paksa oleh sekelompok orang yang menggunakan 2 kendaraan tanpa plat nomor, sehingga ketujuh orang tersebut kehilangan kebebasan bergeraknya dan tidak diketahui keberadaannya oleh keluarga masing-masing. Bahwa peristiwa tersebut terjadi setelah rangkaian tindakan penguasaan wilayah dan pembukaan lahan oleh PT Rimba Sawit Kalimantan yang telah menimbulkan penolakan dari masyarakat hukum adat Dayak Kariman, sehingga mengakibatkan meningkatnya konflik di wilayah tersebut. Bahwa akibat perbuatan tersebut ketujuh warga kehilangan kemerdekaannya untuk bergerak secara bebas, sedangkan
sehingga menimbulkan penderitaan, ketakutan, dan keresahan di tengah masyarakat kampung Muara Kariman. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 446 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, contoh pasal 20, pasal 48, pasal 49, dan pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Demikian, surat dakwaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan perkara pidana di persidangan sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Sekian yang mulia. Baik, saudari selaku wakil PT Bahasa Kalimantan, apakah saudari telah mendengar dan memahami isi surat dakwaan yang dibacakan oleh saudara penuntut umum? Benar yang mulia. Saya sudah mendengar dan memahami isi dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum. Apakah ada bagian dari dakwaan yang kurang jelas sehingga perlu dijelaskan kembali oleh saudara penuntut umum? Tidak perlu yang mulia. Kepada saudari Anindita Putri, apakah saudari memahami isi dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum? Iya yang mulia, saya telah mendengar dan memahami isi dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum. Apakah saudari memerlukan penjelasan yang lebih lanjut mengenai dakwaan tersebut? Tidak yang mulia. Kepada saudara Joko Satria Kusuma, apakah saudara telah memahami isi dakwaan yang dibacakan oleh saudara penuntut umum? Saya memahami yang mulia. Apakah ada bagian yang belum saudara pahami? Tidak ada yang mulia. Baik, karena penuntut umum telah membacakan surat dakwaan dan majelis telah memastikan bahwa para terdakwa telah memahami isi dakwaan tersebut, maka persidangan hari ini dinyatakan selesai. Apakah saudara penasihat hukum akan mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum? Ya, terima kasih yang mulia. Dengan hormati juga majelis hakim sebagai penasihat hukum serta hadirin sidang yang kami muliakan. Setelah kami menuntut penasihat hukum menerima dan membaca mempelajari secara seksama surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum, maka kami penasihat hukum menyatakan bahwa tidak akan mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Oleh karena itu kami mohon kepada majelis hakim agar pemeriksaan perkara ini dapat langsung dilanjutkan ke tahap pembuktian dengan memperdengarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum pada persidangan berikutnya. Baik, karena saudara penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka persidangan selanjutnya adalah pembuktian. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin 19 Januari 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan agenda pembuktian dari saudara penuntut umum. Kepada saudara penuntut umum, saudara terdakwa dan saudara penasihat hukum diperintahkan hadir tanpa dipanggil secara sah lagi. Kepada saudara terdakwa silakan bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Orang masih ngekip. Ini salah. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan tertunda dan ditutup.
Sidang Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 17/PPT/2026/PN Muara Teweh atas nama terdakwa 1 PT Rimba Sawit Kalimantan, terdakwa 2 Indira Putri dan terdakwa 3 Joko Satria Kusuma pada hari ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan saksi dan pembuktian. Kepada saudara penuntut umum, silakan hadirkan terdakwa ke ruang persidangan. Untuk petugas bisa menghadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Silakan para terdakwa bisa duduk di meja pemeriksaan. Kepada terdakwa 1, saudari selaku wakil sah PT Rimba Sawit Kalimantan, apakah benar saudari memperoleh izin usaha perkebunan dan hak guna usaha di wilayah Kecamatan Teweh Selatan? Benar yang mulia, perusahaan memperoleh izin usaha perkebunan dan budidaya IUPB selaku melalui SK Gubernur Kalimantan Tengah nomor 522/DTPHP/IUPB 0047/9/tahun 2022 dan hak guna usaha nomor 00017 dari BPN. Sebelum kegiatan pembukaan lahan dilakukan, apakah perusahaan mengetahui bahwa wilayah tersebut merupakan tanah nelayan suku Dayak Kaliman? Perusahaan mengetahui adanya klaim tanah nelayan tersebut, yang mulia, namun berpegang pada dokumen resmi berupa SK Gubernur dan hak guna usaha. Apakah perusahaan pernah melakukan musyawarah dengan masyarakat adat sebelum memulai kegiatan pembukaan lahan? Tidak, yang mulia, perusahaan tidak pernah melaksanakan musyawarah adat sebagaimana diwajibkan. Apakah perusahaan memiliki dokumen yang menunjukkan telah dilaksanakannya persetujuan masyarakat adat? Tidak ada dokumen yang dimiliki oleh perusahaan, yang mulia. Apa tujuan perusahaan mengenakan proposal keamanan dalam kegiatan pembukaan lahan pada tanggal 12 April 2024? Tujuannya untuk mengamankan aset perusahaan dan alat berat dari potensi konflik yang terjadi, yang mulia. Kepada hakim 1, apakah ada pertanyaan? Ada, yang mulia. Silakan. Sebelumnya kepada terdakwa 1, bagaimana berapa jumlah personel keamanan yang diterjunkan pada hari ini? Sekitar 120 personel keamanan, yang mulia. Apakah seluruh personel keamanan tersebut merupakan petugas keamanan resmi yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan hukum? Tidak semua, yang mulia. Sebagian merupakan tenaga keamanan swasta yang belum memiliki izin operasional resmi. Apakah perusahaan mengetahui adanya bentrokan antara personel keamanan dengan masyarakat adat? Ya, yang mulia, perusahaan mengetahui adanya bentrokan tersebut. Apakah perusahaan mengetahui Manajer Keparu mengalami luka-luka akibat bentrokan pada hari itu? Ya, yang mulia, perusahaan mengetahui pengemudi mekanis mengalami luka-luka. Apakah perusahaan mengetahui adanya pengerusakan rumah adat, warian, dan harta benda milik masyarakat? Ya, yang mulia, perusahaan mengetahui adanya perusahaan tersebut. Apakah perusahaan mengetahui adanya 7 warga yang dibawa secara paksa dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya? Ya, yang mulia, perusahaan mengetahui laporan tersebut. Setelah kejadian tersebut, tindakan apa yang dilakukan oleh perusahaan terhadap para korban? Perusahaan tidak segera memberikan bantuan langsung, akan tetapi menunggu klarifikasi internal dan koordinasi dengan aparat pemerintah, yang mulia. Baik, terima kasih dari petugas 1. Kepada terdakwa 2, sebagai direktur utama, apakah seluruh kegiatan strategis perusahaan berada di bawah tanggung jawab saudari? Benar, yang mulia, seluruh kegiatan strategis berada di bawah tanggung jawab saya. Meskipun pelaksanaan teknis didelegasikan kepada divisi terkait. Apakah saudari
tanah ulayat masyarakat adat? Ya yang mulia, saya mengetahui adanya klaim tersebut. Sebelum menyetujui kegiatan tersebut, apakah saudari tahu dampak sosial maupun potensi konfliknya? Ya yang mulia, saya mengetahui adanya potensi konflik sosial yang akan terjadi di sekitarnya. Apakah saudari tetap memberikan persetujuan meskipun mengetahui adanya penolakan dari masyarakat adat? Ya yang mulia, karena saya tetap memberikan persetujuan karena perusahaan berpegang pada izin resmi pemerintahan. Baik, kepada hakim anggota 1 apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Apakah benar saudari pernah memberikan instruksi baik secara tertulis atau tulisan kepada Kepala Divisi Keamanan mengenai pengamanan kegiatan pembukaan lahan? Benar yang mulia, saya memberikan instruksi secara lisan kepada Kepala Divisi Keamanan. Apakah saudari memberikan batasan mengenai tindakan yang boleh dilakukan apabila masyarakat melakukan penolakan? Saya hanya memberikan arahan umum agar pengamanan dilakukan tertib tanpa menetapkan batasan teknis secara rinci yang mulia. Bagaimana mekanisme pelaporan dari Kepala Divisi Keamanan kepada Direksi setiap selesai operasi lapangan? Pelaporan tersebut dilakukan melalui rapat internal dan laporan tertulis yang mulia. Setelah menerima laporan adanya dugaan penganiayaan terhadap pengurus Yohanes Jatuh, apakah saudari memerintahkan penghentian operasi atau justru membiarkan kegiatannya tetap berlangsung? Saya tidak memerintahkan penghentian operasi yang mulia, kegiatan tetap berlangsung. Mengapa saudari tidak melakukan tindakan disipliner terhadap personel keamanan apabila benar telah terjadi pelanggaran SOP? Karena laporan resmi yang saya terima tidak menyebutkan pelanggaran SOP secara jelas yang mulia, sehingga perusahaan menunggu verifikasi melalui internal. Menurut saudari sendiri, apakah seorang direktur utama dapat dibebaskan dari tanggung jawab apabila tindakan bawahan dilakukan dalam rangka melaksanakan kebijakan perusahaan? Menurut saya, direktur utama tetap memiliki tanggung jawab atas kebijakan perusahaan yang mulia, meskipun pelaksanaan teknis tetap dilakukan oleh bawahan. Kepada terdakwa 3, Saudara Joko Kusuma, saudara memahami bahwa tugas divisi keamanan adalah mengamankan kegiatan perusahaan. Apakah kewenangan tersebut juga mencakup penggunaan kekerasan terhadap masyarakat? Baik yang mulia, izin jawab. Tugas dan kewenangan divisi keamanan pada dasarnya adalah menjaga aset, personel, dan kelancaran operasional perusahaan. Kewenangan tersebut sama sekali tidak mencakup yang penggunaan kekerasan terhadap masyarakat. Setiap tindakan pengaman seharusnya tunduk pada peraturan perundang-undangan serta prinsip standar operasi prosedur, yaitu SOP pengamanan yang berlaku dalam perusahaan tersebut.
Sebelum operasi dilaksanakan, apakah saudara menerima briefing atau instruksi khusus dari direksi? Mohon diulangi. Sebelum operasi dilaksanakan, apakah saudara menerima briefing atau instruksi khusus dari direksi? Ya, yang majelis yang mulia. Pada bulan November 2023, dalam rapat internal Agri Indo Group di Jakarta, Direktur Utama yaitu Saudari Anindira Putri menginstruksikan saya untuk menyusun rencana operasional pengamanan lapangan yang tidak tergantung pada jalur perizinan tambahan guna mengatasi hambatan komunitas. Kemudian pada pagi hari tanggal 12 April 2024, Direktur Utama kembali memberikan arahan langsung agar kawasan segera dikondisikan sebelum sore hari. Apakah instruksi tersebut dituangkan dalam surat perintah, notulen rapat, atau hanya disampaikan secara lisan? Baik, yang mulia. Instruksi khusus untuk pengondisian lapangan tersebut disampaikan secara lisan oleh Direktur Utama. Dalam pelaksanaan operasi tanggal 12 April 2024, di lapangan pun tidak ada surat tugas tertulis khusus maupun surat perintah eksekusi dari instansi atau pengadilan yang ditunjukkan, yang mulia. Kepada di anggota satu, apakah melakukan? Itu yang mulia. Apakah benar saudara pernah memberikan instruksi baik secara tertulis pada saat terjadi benturan dengan masyarakat? Apakah saudara memiliki kewenangan untuk menghentikan operasi demi mencegah adanya korban? Secara taktis dan teknis di lapangan, sebagai kepala divisi keamanan saya memimpin personel. Namun secara hierarki manajerial, operasi pengondisian dijalankan atas arahan tegas dan direksi yang menetapkan target waktu ketat agar area terkondisi sebelum sore hari dan target penanaman kuartal pertama tidak terganggu. Oleh karena itu, tindakan di lapangan terdorong oleh desakan pemenuhan target direksi tersebut, yang mulia. Mengapa Anda tidak menggunakan pendekatan persuasif sebelum personel keamanan tersebut melakukan tindakan yang dilakukan? Yang mulia, pendekatan musyawarah dan persuasif seperti prior and information consent, dalam singkatannya FPIC, seharusnya menjadi ranah manajemen perusahaan sejak awal perizinan, yang mulia. Namun karena instruksi yang saya menerima menekankan pada percepatan penanganan hambatan komunitas dalam tenggat waktu yang sangat singkat, pengondisian lapangan dilakukan secara mendadak. Kedatangan personel ke perkampungan tidak didahului pemberitahuan resmi ataupun dialog persuasif, yang mulia. Penuntut umum mendalilkan bahwa ada 7 orang yang dibawa secara paksa. Apakah tindakan tersebut merupakan strategi pengamanan perusahaan? Yang mulia, tindakan pengamanan yang kami susun pada dasarnya ditujukan untuk mengamankan area konsensi HGU perusahaan terkait peristiwa tanggal 19 April 2024 di Kampung Muara Karimah, di mana terdapat 7 warga yang dibawa pergi menggunakan kendaraan. Hal tersebut terjadi di tengah dinamika lapangan yang memanas guna meredam potensi perlawanan atau penjagaan warga. Walaupun tindakan membawa paksa tanpa prosedur hukum formal ini bukan merupakan bentuk pengamanan yang sah menurut hukum, yang mulia. Siapa yang pertama kali melaporkan kepala direksi bahwa terjadi benturan dengan masyarakat? Yang mulia, sebagai penanggung jawab operasional keamanan di lapangan, saya sendiri yang melaporkan dinamika dan situasi perkembangan lapangan secara berjenjang kepada Direktur Utama yaitu Saudari Anindira Putri pasca arahan pengondisian lahan dijalankan. Setelah operasi selesai, apakah saudara menyampaikan laporan yang memuat adanya korban luka dan kerusakan harta benda
direksi. Ya, yang mulia, setiap perkembangan operasional termasuk adanya indensi fisik dengan warga seperti yang dialami Tumenggung Yohanes Tapi Paru maupun pelaksanaan pembersihan atau perusahaan bangunan dan ladang menggunakan alat berat disampaikan dalam laporan evaluasi pelaksanaan pengondisian area kepada jajaran direksi, yang mulia. Apakah saudara menyadari bahwa setiap tindakan personel keamanan yang dilakukan dalam menjalankan kebijakan perusahaan berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana baik bagi saudara maupun bagi korporasi yang saudara wakili? Baik, yang mulia, saya menyadari bahwa setiap tindakan penanganan di luar prosedur hukum termasuk penggunaan personel keamanan swasta tanpa izin resmi, kekerasan fisik, penarikan paksa, hingga perusahaan properti warga memiliki konsekuensi pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban tersebut dapat melekat secara pribadi pada pelaksanaan atau penanggung jawab lapangan maupun secara korporasi atas kebijakan perusahaan yang melatar belakanginya, yang mulia. Apakah dari saudara penuntut umum ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan ditanyakan. Ada yang mulia. Kepada terdakwa 1 PT Liga Sawit Kalimantan yang diwakili resmi oleh Direktur Utama sebagai wakil korporasi, saudara selaku wakil PT Liga Sawit Kalimantan, apakah benar PT Liga Sawit Kalimantan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit? Ya benar, Ibu penuntut umum. PT Rimba Sawit Kalimantan adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan merupakan anak perusahaan dari Aglindo Group. Apakah kegiatan pembukaan lahan di wilayah suku Dayak Kalimantan merupakan bagian dari kegiatan usaha PT Liga Sawit Kalimantan? Ya benar, kegiatan pembukaan lahan tersebut merupakan bagian dari usaha perusahaan untuk menjalankan izin usaha perkebunan yang telah diterbitkan oleh pemerintah. Apakah operasi pengamanan yang dilakukan oleh Divisi Keamanan merupakan bagian dari kegiatan operasional perusahaan? Ya, Ibu penuntut umum, operasi pengamanan dilakukan oleh Divisi Keamanan PT Rimba Sawit Kalimantan sebagai bagian dari kegiatan operasional perusahaan di lapangan. Apakah personel keamanan yang melakukan pengamanan berada di bawah struktur organisasi PT Liga Sawit Kalimantan? Benar, Ibu penuntut umum, personel keamanan yang diturunkan berada di bawah koordinasi Divisi Keamanan PT Rimba Sawit Kalimantan. Apakah pembukaan lahan tersebut dilakukan untuk menunjang kegiatan usaha dan memberikan keuntungan bagi PT Liga Sawit Kalimantan? Benar, Ibu penuntut umum, pembukaan lahan dilakukan oleh menunjang kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan juga untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan. Apakah biaya operasional pembukaan lahan, penggunaan alat berat, dan pengarahan personel keamanan dibiayai oleh PT Liga Sawit Kalimantan? Ya betul, Ibu penuntut umum. Seluruh biaya operasional termasuk penggunaan alat berat dan pengerahan personel keamanan ditanggung oleh perusahaan. Apakah perusahaan tetap melanjutkan kegiatan operasional meskipun mengetahui adanya penolakan dari masyarakat sekitar? Benar, Ibu penuntut umum. Perusahaan tetap melanjutkan kegiatan operasional meskipun terdapat penolakan dari masyarakat hukum adat setempat. Dengan demikian, dapatkah saudara membenarkan bahwa seluruh rangkaian kegiatan tersebut itu dilakukan dalam rangka kepentingan usaha PT Liga Sawit Kalimantan? Ya benar, Ibu penuntut umum. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka kepentingan usaha PT Rimba Sawit Kalimantan sesuai izin usaha perkebunan yang dimiliki oleh perusahaan. Baik, Arin Wira Putri selaku Direktur Utama pada PT Rimba
saudari memberikan instruksi kepada terdakwa 3 Joko Satria Kusuma untuk mempercepat pelaksanaan pembukaan lahan tanpa menunggu adanya koordinasi atau perizinan tambahan sebagaimana yang diterangkan di persidangan. Saya memang meminta agar kegiatan operasional dipercepat Ibu Penuntut Umum, akan tetapi maksud saya adalah agar target perusahaan dapat tercapai sesuai dengan izin yang telah diberikan pemerintah. Saya tidak pernah memerintahkan tindakan di luar prosedur hukum Ibu Penuntut Umum. Baik, saudara terdakwa sebelum memberikan instruksi tersebut, apakah saudari mengetahui bahwa sebagian wilayah yang ada yang akan dibuka merupakan wilayah yang masih ditempati oleh masyarakat suku Dayak Kalimantan? Saya mengetahui masih ada masyarakat di lokasi tersebut Ibu Penuntut Umum, tetapi saya berasumsi bahwa proses pembukaan lahan akan dilakukan sesuai dengan aturan dan tetap menghormati mekanisme yang berlaku. Setelah saudari mengetahui telah terjadi penggusuran, penghancuran rumah adat, serta adanya korban luka dalam operasi tersebut, apakah saudari menghentikan kegiatan perusahaan? Saya menyesalkan peristiwa tersebut Ibu Penuntut Umum. Namun saya tidak berada di lapangan dan laporan yang saya terima menyebutkan bahwa kegiatan masih dalam komitmen izin usaha. Saya tidak pernah berniat membiarkan terjadinya pelanggaran yang terjadi Ibu Penuntut Umum. Berarti apakah saudari menghentikan kegiatan perusahaan tersebut? Tidak, Ibu Penuntut Umum. Apakah benar seluruh kegiatan pembukaan lahan tersebut dilakukan untuk kepentingan usaha dan memberikan manfaat ekonomi bagi PT Rimba Sawit Kalimantan? Benar Ibu Penuntut Umum. Tujuan perusahaan adalah menjalankan usaha sesuai izin yang diberikan oleh pemerintah. Namun saya tidak pernah menginstruksikan agar kepentingan ekonomi dijalankan dengan mengorbankan keselamatan masyarakat adat tersebut. Baik, terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia cukup. Baik, terima kasih kepada saudara penuntut umum. Apakah dari saudara penasihat hukum ada pertanyaan untuk para terdakwa? Silakan untuk disampaikan. Ada saudari Anindira Putri dengan kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT Rimba Sawit Kalimantan dan secara personal. Pertanyaan pertama, saudari terdakwa Anindira selaku Direktur Utama, bisa saudari jelaskan dasar hukum apa yang dimiliki perusahaan sehingga memutuskan untuk menempatkan alat berat dan melakukan aktivitas di lapangan? Baik, Bapak Penasihat Hukum, dasar hukum perusahaan adalah Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 522/TTPHT/IUPP 0047/9 tahun 2022 tentang IUPP atau izin usaha perkebunan untuk budidaya dan sertifikat hak guna usaha nomor 17/Desa Kalimahindu yang diterbitkan BPN pada tanggal 3 Maret tahun 2023. Pertanyaan selanjutnya pada pagi dari tanggal 12 April 2024, saudari itu meminta kawasan segera dikondisikan sebelum sore hari. Bisa saudari terangkan kepada majelis hakim apa arti pengondisian dalam SOP korporasi? Kemudian apakah ada perintah dari saudari untuk memukul pengunjung, merobohkan rumah adat atau mengusir warga secara paksa? Baik, Bapak Penasihat Hukum dan Yang Mulia, di sini dalam SOP korporasi istilah dengan dikondisikan berarti memastikan area kerja aman, tertib, dan siap untuk operasional. Hal tersebut tidak pernah dimaksudkan sebagai perintah untuk melakukan kekerasan, pengusiran paksa, ataupun perobohan rumah-rumah warga setempat. Apakah saudari mengetahui atau mengizinkan adanya pengerahan personel keamanan swasta ilegal dan tidak berizin dari luar kota Palangkaraya dan Banjarmasin dalam operasi tersebut? Ataukah itu murni teknis pelaksanaan di lapangan dengan personel yang dimiliki oleh perusahaan? Saya tidak pernah memberikan instruksi khusus untuk menghadirkan personel keamanan swasta ilegal, Pak Penasihat Hukum. Akan tetapi penempatan personel tersebut merupakan bagian dari teknis operasional yang disusun oleh divisi keamanan. Jika ada pihak yang bertindak di luar prosedur resmi, hal itu bukan kebijakan langsung dari saya sebagai direktur utama. Kemudian untuk saudara terdakwa Joko Satria selaku
Kepala Divisi Keamanan PT RSK, apa sebenarnya tugas utama dari saudara di lapangan? Apakah kemudian untuk menyerang masyarakat atau ternyata mengamankan aset dan alat-alat berat milik perusahaan dari potensi konflik? Mohon maaf, saudara penasihat hukum, mungkin ini yang Mas Rizani tadi untuk mengenai untuk terdakwa satu dulu. Terima kasih. Kalau yang mulia, mohon maaf tadi karena tidak fokusan dari penasihat hukum, maka saya berikan kepada Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan baik dari saudara penuntut umum maupun saudara penasihat hukum. Baik, kepada saudara penuntut umum, apakah ada pertanyaan untuk terdakwa 3? Ada yang mulia. Silakan untuk ditanyakan. Terima kasih. Untuk terdakwa ketiga, yaitu selaku divisi keamanan, saudara waktu itu apakah menerima instruksi dari Anggota Putri untuk menyusun rencana pengamanan yang tidak tergantung pada jalur perizinan tambahan? Apa maksud instruksi tersebut dalam konteks operasional dilakukan? Itu izin jawab ini. Itu artinya kami tidak perlu lagi menunggu koordinasi formal dengan pihak berwenang atau melakukan sosialisasi tambahan karena perusahaan sudah memiliki hak atas lahan tersebut melalui hak gabung. Faktanya Anda mendatangkan 120 personel keamanan dan orang tak dikenal dari luar daerah. Apakah Anda memiliki izin operasional resmi dari kepolisian atau instansi yang berwenang untuk mengerahkan massa sebanyak itu? Baik, izin menjawab Bapak Jaksa. Kami memang tidak memiliki izin operasional resmi untuk pengerahan personal tersebut. Namun kami merasa perlu mengambil tindakan cepat karena perusahaan dituntut memenuhi target penanaman segera. Itu Anda melakukan operasi pada tanggal 20 April 2024 tanpa pemberitahuan resmi dan tanpa surat tugas yang ditujukan kepada warga setempat, atau bahkan Anda tidak ada izin secara plain kepada masyarakat Anda setempat. Saya hanya menjalankan perintah untuk mengondisikan kawasan. Fokus saya adalah mengamankan aset perusahaan agar operasional bisa berjalan, bukan untuk mendapatkan status hukum tanah tersebut yang mungkin begitu. Jadi selama ini Anda seakan-akan menerjang suatu hukum atas dasar perintah atasan Anda. Mungkin enggak ya mulia. Karena gini, saya itu kan di sini sebagai kepala divisi keamanan. Nah, saya diperintahkan
secara lisan oleh Angelina Putri. Secara lisan. Otomatis saya mengisikan itu langsung pada tanggal 12 April 2024. Itu saya menginstruksikan anak buah saya atau pembawaan saya agar pengamanan aset ataupun program kerja yang akan dilaksanakan itu cepat-cepat segera. Itu baik. Baik. Saat kejadian pembunuhan Hadas, waktu dia ingin mengajukan pendapatnya ataupun membela masyarakatnya karena dia itu sebagai ketua adat, waktu itu sempat dilakukannya kekerasan fisik ataupun penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Anda, yaitu personal dari BNP. Nah, apakah Anda saat itu berada di posisi tersebut? Kalau iya, kenapa Anda tidak melarangnya? Atau bahkan Anda yang melakukan perintah tersebut? Siap. Situasi saat itu mungkin di situ pun sudah kacau dan tidak terkendali. Saya tidak memerintahkan pemukulan, namun saya tidak bisa mencegah emosi personel di lapangan saat warga menghalangi akses masuk alat berat tersebut. Gitu. Cukup. Baik, terima kasih kepada saudara penuntut umum, kepada saudara penasihat hukum. Apakah ada pertanyaan untuk terdakwa 3? Saya yang mulia. Silakan untuk ditanyakan. Pada saudara terdakwa Joko Satria selaku Kepala Divisi Keamanan Veteran Bersari Kalimantan, apa sebenarnya tugas utama saudara di lapangan? Apakah untuk menyerang masyarakat atau untuk mengamankan aset dan alat-alat berat milik perusahaan dari potensi konflik yang kemudian bisa menimbulkan kerugian? Dan kemudian untuk pertanyaan keduanya, karena ternyata ini bersangkutan antara terdakwa 1, 2, dan 3, apakah saudara dan saudari memiliki niat menyetujui atau menghendaki terjadinya kematian terhadap saudara Martin Wijaya pada 7 Mei 2024 dan Belita Anita pada 21 Mei 2024 di pengungsian? Apakah perusahaan atau saudara secara langsung melarang tenaga medis untuk masuk ke area pengungsian tersebut? Tidak, Bapak Penasihat. Saya maupun perusahaan tidak memiliki menyetujui ataupun menghendaki terjadinya kematian terhadap saudara Martin Wijaya maupun Belita Anita. Peristiwa tersebut merupakan akibat dari kondisi pengungsian yang tidak manusiawi dan keterbatasan atas akses layanan kesehatan, bukan karena adanya perintah atau kehendak dari saya secara pribadi maupun dari perusahaan. Dan untuk pertanyaan yang kedua, apakah perusahaan atau saudara secara langsung melarang tenaga medis untuk masuk ke area pengungsian? Itu sama sekali tidak, Bapak Penasihat Hukum. Perusahaan maupun saya tidak pernah secara langsung melarang tenaga medis masuk ke area pengungsian. Situasi yang terjadi di lapangan berkembang di luar kendali perusahaan dan akses medis yang tertutup merupakan konsekuensi dari kondisi pengungsian yang tercipta, bukan kebijakan resmi dari perusahaan. Jadi cukup yang sedikit dan saya kepada para terdakwa. Baik, terima kasih kepada saudara penasihat hukum. Baik, mungkin cukup itu. Untuk saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap dengan alat dan bukti serta barang buktinya? Siap yang majelis kami. Baik, untuk para saudara terdakwa silakan duduk di sebelah kiri saudara penasihat hukum. Baik, kepada saudara penuntut umum silakan hadirkan alat bukti dan barang buktinya di ruang persidangan.
Baik, terima kasih yang majelis. Kali ini kami akan membawa alat bukti dan barang bukti. Alat bukti kami yaitu berupa saksi-saksi yang kami akan hadirkan, dan barang bukti juga kami akan menyiapkan surat Surat keputusan Bupati dari Bengkulu tahun 2019, registrasi wilayah adat nasional tahun 2020, surat keputusan izin usaha perhubungan PT Rimba Sawit Kalimantan, sertifikat hak guna usaha PT Rimba Sawit Kalimantan, rekam medis Tumenggung Yohanes sebagai Paru, rekam medis dan visum et repertum korban Kartinus Jala, visum et repertum autopsi terhadap balita Anita, dokumentasi pengungsian, foto pengajuan rumah adat, serta berita acara pemeriksaan para saksi ahli dan terdakwa. Untuk saksi pertama kami akan menghadirkan yaitu saksi dari Ketua Adat Muara Kalimantan, yaitu Yohanes dari Paru. Untuk petugas bisa menghadirkan saksi dan beberapa sidang. Baik, kepada saudara saksi satu, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya, yang mulia, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Apakah saudara bersedia untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Sangat bersedia, yang mulia. Baik, silakan ke depan untuk menunjukkan identitas saudara. Sesuai pasal 160 ayat 22, sebelum memberikan keterangan, saudara akan ditanya identitasnya terlebih dahulu. Mohon dijawab dengan suara yang jelas. Apakah benar saudara bernama Yohanes dari Paru? Benar, yang mulia. Apakah benar tempat tanggal lahir saudara itu di Baritohulu 12 April 1963, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Kristen? Benar, yang mulia.